Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun kita masih belajar dari rumah. Oke, hari ini seperti biasa kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kita mendapatkan keberkahan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang toleransi, atau dalam Islam toleransi itu biasa disebut dengan tasamuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan cari tahu dulu apa itu pengertian dari toleransi, ya. Jadi toleran itu pengertiannya adalah menghargai perbedaan, menghargai, membiarkan atau menerima perbedaan, ya, itu arti dari toleransi. Kalau itu arti dari toleran. Nah, kalau toleransi itu artinya adalah sikap menghargai perbedaan, ya, tuh pengertiannya. Dalam Islam toleransi itu disebut dengan tasamuh. Jadi kalau misalnya ada perbedaan apapun di antara kita semua, kita harus menghargainya. Sepertinya kita semua udah tahu deh apa itu toleransi. Jadi nggak usah terlalu lama kita artikan pengertiannya, tapi kita akan jabarkan lebih lanjut dengan contoh-contoh nyatanya. Oke ya. Baik, pertama kita lihat dulu kita lihat dulu gambaran atau ilustrasi dari contoh toleransi, ya. Ibu akan mengilustrasikan toleransi itu dengan alat musik tradisional Sunda, yaitu karinding, di mana kebetulan alat musik ini adalah salah satu ciri khas dari sekolah kita, yaitu SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Baik, sekarang silakan dilihat. Ini adalah cara memainkan alat musik karinding dan perhatikan juga cara beserta bunyinya. Oke ya, silahkan dilihat. Udah. Oke, sudah dilihat semuanya? Nah,
Tadi dari ilustrasi yang Ibu berikan kepada kalian itu adalah beberapa alat musik tradisional, bukan hanya karinding aja. Ada karinding, ada celempung, ada kleper, ada gongti atau gong tiup, ada cacayan, ada celempung dan celempung renteng. Nah, itu ada beberapa alat musik tradisional Jawa Barat. Nah, sekarang itu kalau misalnya diperhatikan beda-beda nggak? Cara memainkan, bentuk alat musiknya, dan suara yang dihasilkan dari alat musik itu berbeda nggak setelah kalian lihat sama-sama, setelah kalian saksikan sama-sama? Nah, itu berbeda kan? Nah, disitulah kita memaknai toleransi. Sekarang bayangkan kalau semuanya hanya satu suara, atau semua alat musik tadi bunyinya sama seperti bunyi karinding, yang tueng tueng gitu-gitu aja. Semuanya bunyinya sama. Kan nggak seru ya guys. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bertoleransi atau kita menerima semua perbedaan tadi? Kita saksikan bagaimana hasilnya apabila dari beberapa alat musik tradisional tadi kita satukan akan menghasilkan seperti apa? Check it out. Oke, bagaimana guys setelah kalian tadi saksikan ilustrasi yang kedua, setelah kita satukan semua alat musik tradisional tadi ditambah dengan ada suara manusia yang membacakan sholawat, ya. Bagaimana hasilnya? Nah, Ibu yakin kalian semua bisa menyimpulkannya. Guys, ternyata dari beberapa alat musik tradisional tadi yang cara main dan bentuk bahkan suara yang dihasilkannya berbeda, apabila disatukan semua perbedaan itu berdampingan dimainkan secara bersama akan menghasilkan suara atau musik yang sangat harmoni. Nah, jadi lebih keren kan? Lebih enak didengar, lebih enak untuk dinikmati. Nah, itulah yang namanya toleransi. Jadi kita membiarkan semuanya berbeda-beda, nggak usah ribut, nggak usah rese, nggak usah usil. Kita terima semua perbedaan itu, kemudian kita satukan, kita hidup berdampingan, maka seperti alat musik yang tadi, apabila disatukan, berdampingan, dimainkan secara bersama, beriringan, nanti akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Gitu ya. Tapi jangan sedih nih. Ibu dari mana Bu dalilnya? Ternyata dalilnya pun ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ini tentang toleransi. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hujurat ayat 13. Di mana artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah guys, dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini sudah sangat jelas bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri. Kemudian
kata Allah dalam surat Al-Hujurat ini, Allah menciptakan kita juga berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi ada bangsa A, ada bangsa B, ada bangsa C, ada suku A, ada suku, semuanya beragam. Kata Allah biar apa? Biar kita saling mengenal. Nah, itu sudah jelas. Di sini sangat jelas. Jadi supaya kita kalau sudah mengenal, berarti kan kita akan timbul rasa saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Ya, jadi memang ini ayat ini memerintahkan kepada kita supaya kita memiliki sikap toleran terhadap sesama. Ya, kalau misalnya kita sebutkan contoh, tadi kan yang Ibu gambarkan itu hanya ilustrasi dari sikap toleran ya, yang diilustrasikan dengan alat musik. Nah, sekarang kalau misalnya dicontohkan, contoh toleransi apa sih? Nah, umumnya toleransi itu biasa kita, kalau toleransi pasti contohnya ini, menghargai teman yang berbeda agama. Nah, yang berbeda agama di Indonesia kan ada, nggak hanya satu kan, ada beberapa agama. Jadi kita harus menghargai teman kita yang agamanya non-muslim, teman kita yang agamanya bukan Islam. Jadi kita harus menghargai mereka, cara mereka beribadah, cara mereka merayakan hari raya mereka. Jadi guys, untuk toleransi itu bukan hanya menghargai perbedaan beragama aja. Karena kita sebagai manusia itu banyak sekali perbedaan. Walaupun kita adik kakak, itu pasti ada perbedaan, ya. Misalnya gini deh, contohnya ya. Si Reva ngefans banget sama Lee Min Ho. Nah, tahu ya Lee Min Ho ya? Kata Reva, aduh Lee Min Ho tuh ganteng banget, ya ampun, aku tuh suka banget. Sebelum tidur dia tuh berandai-andai, ya Allah, coba aja semua cowok itu kayak Lee Min Ho mukanya. Ih, kayaknya indah banget deh dunia. Nah, itu kata si Reva ya. Terus dia tidur, pas bangun tidurnya, itu harapan dia jadi nyata. Ceritanya. Harapan Reva tadi sebelum tidur jadi nyata. Yang dia bilang ingin semua laki-laki itu seperti Lee Min Ho mukanya. Dan menurut Reva itu akan sangat indah untuk dilihat katanya. Nah, pas dia bangun tidur, dia ke dapur, terus ngelihat ada orang tuanya lagi sarapan, dia kaget. Kok ada Lee Min Ho? Bayangin, bapaknya bermuka Lee Min Ho, abangnya bermuka Lee Min Ho, mamangnya bermuka Lee Min Ho, kemudian supirnya bermuka Lee Min Ho, temennya bermuka Lee Min Ho. Kira-kira indah gak dunia kalau seperti itu? Mungkin bagi Reva indah, tapi kan sementara guys, paling beberapa menit dia akan merasa keindahan itu, karena dia merasa yes, keinginan gue terkabul gitu ya. Tapi apa nggak bingung nanti kalau misalnya kamu harus mengenali ayah kamu yang mana? Orang semuanya sama kok, mukanya sama, nggak ada sama sekali perbedaan sesuai dengan harapannya, ya kan? Misal kamu belajar nih di sekolah, Pak Unggul mukanya Lee Min Ho, Pak Cucu mukanya Lee Min Ho, Pak Gugun mukanya Lee Min Ho. Dari mana kamu bisa ngebedain mana Pak Unggul, mana Pak Cucu, mana Pak Gugun? Ya kan? Bukankah perbedaan itu indah? Ya kan? Makanya kalau setiap dari kita itu berbeda, kita harus menghargai, kita harus menerima. Jadi apa? Jatuhnya apa? Jatuhnya adalah kita harus bersyukur atas segala perbedaan yang ada antara kita dengan teman kita, antara kita dengan adik kita, antara kita dengan kakak kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakanku dengan begitu sempurna, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Itu adalah sikap yang paling baik. Jadi kalau kita sudah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita sendiri, maka akan mudah bagi kita untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan bermain kamu, di sekolah, dan di masyarakat pada umumnya. Jadi seperti itu. Ya kan? Perbedaan itu indah. Karena itu indah, maka kita akan saling menghargai, kita akan saling menyayangi dengan segala perbedaan itu.
Mudah-mudahan materi tentang toleransi ini mudah dimengerti dengan beberapa contoh dan ilustrasi dari Ibu yang tadi Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu harap kalian tuliskan bagaimana sih cara kalian mengilustrasikan toleransi. Kalau tadi kan Ibu mengilustrasikannya itu dengan alat musik ya, dan Lee Min Ho ya. Nah, kalau versi kalian, bagaimana kalian mengilustrasikan toleransi itu? Kalau misal kalian sudah berpikir, kemudian kamu rasa ilustrasinya itu oke, kamu harus percaya diri dan kamu tulis di kolom komentar ya. Nanti akan Ibu masukkan ke dalam penilaian. Terima kasih banyak anak-anak, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan kita bisa saling menghargai atas segala perbedaan antara kita dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa menjadi orang yang memiliki sikap toleran dimanapun kita berada. Maka insya Allah hidup kita akan damai, sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.